Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, bertemu kembali dengan Ibu Anik. Kali ini Ibu akan menampilkan video yang sudah Ibu janjikan, yaitu pembahasan evaluasi teks eksposisi lanjutan dari 10 sampai dengan 25 kemarin. Akan tetapi Ibu akan memulainya dari 1 agar lengkap materinya, sehingga nanti ketika kalian akan melaksanakan evaluasi uh, akhir tahun, kalian bisa mempelajarinya dengan lengkap tanpa harus membuka-buka file di YouTube ataupun di file-file kalian. Jadi bisa satu include ya. Baik, pembahasan evaluasi teks eksposisi ini mulai dari nomor 1 ya. Seperti biasa, Ibu akan langsung menjawabnya dengan memberikan sedikit penjelasan agar kalian lebih mudah paham ya. Oke, untuk nomor 1, padatnya jadwal pelajaran di sekolah menyebabkan aktivitas siswa untuk belajar tari tradisional di luar jam sekolah semakin sulit. Meski demikian, tari remo, salah satu ikon produk seni dan budaya Jawa Timur, masih diminati anak-anak untuk belajar tari remo. Kata Dini Aryati, pemimpin Sanggar Tari Remo, Laboratorium Remo di sela-sela pembukaan Festival Budaya di Surabaya. Judul yang tepat untuk wacana eksposisi di atas adalah Tari Remo sebagai seni budaya Jawa Timur masih digemari oleh anak-anak ya. Jadi opsi yang benar adalah B. Selanjutnya, buku sejarah banyak mencatat bahwa Perang Dunia II dimulai karena Jerman menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939. Sumber-sumber konvensional menyalahkan pihak Jerman yang memulai perang yang paling mematikan sepanjang sejarah ini. Akan tetapi, tahukah Anda jika Jerman hanya melindungi warganya dari penyiksaan yang dilakukan warga Polandia pada bulan April tahun 1939? Kita dan dunia bahkan tidak tahu bahwa ada laporan yang menceritakan terjadi penganiayaan warga Jerman di perbatasan Danzig tanggal 13 April tahun yang sama. Ada banyak laporan penganiayaan, pengusiran, dan pembunuhan terhadap warga Jerman di seluruh wilayah Polandia. Data-data tersebut membuat saya berkesimpulan bahwa Jerman melancarkan serangan hanya untuk melindungi warga dan mengamankan wilayah mereka. Pronomina yang digunakan dalam teks di atas adalah sebagai berikut kecuali. Ingat, pronomina adalah kata ganti orang. Anda menggantikan kata ganti orang pertama, Anda menggantikan kata orang kedua, kemudian saya menggantikan orang pertama, mereka menggantikan orang ketiga, kita menggantikan orang pertama dan kedua, kemudian warga tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah warga. Nomor 3, di bawah ini kalimat yang mampu digunakan sebagai tesis dalam teks eksposisi adalah A. Jawabannya, selain konflik, salah satu sebab yang dapat memicu perang adalah kebutuhan akal sumber daya alam. Kenapa Bu A jawabannya? Karena pada kalimat A itu menunjukkan opini tanpa disertai bukti atau fakta. Sementara pada kalimat B, C, D, dan E adalah kalimat-kalimat yang telah terjadi. Jadi kalimatnya itu menunjukkan bahwa kejadiannya telah terjadi. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tesis. Karena tesis itu adalah pendapat dari seorang penulis teks eksposisi. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikan teks eksposisi berikut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertanyaannya, kalimat yang menunjukkan letak bagian argumen muncul pada nomor C ya. 3, 4, dan 5. Kenapa Bu? Ya, karena pada kalimat 1, 2 itu bukan kalimat argumentasi ya. Kemudian 3, 4, dan 5 adalah kalimat argumentasi. Dan kalimat 6 juga bukan kalimat argumentasi ya. Jadi hanya menunjukkan saja, hanya kalimat biasa, tidak ada argumennya, tidak ada pendapatnya di situ. Selanjutnya, nomor 5 mungkin ya ini. Bacalah teks berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Air sangat penting bagi tubuh kita. Anjuran agar kita minum air sedikitnya 8 gelas sehari atau sekitar 2 hingga 2,5 liter air benar-benar harus kita lakukan. Apabila asupan air mencukupi, hal ini dapat membantu distribusi nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lancar, sehingga semua sel dalam tubuh dapat memperbaiki diri dengan nutrisi tersebut. Dengan minum air sesuai anjuran juga akan meringankan kerja ginjal dan hati, sehingga dapat membantu kita terhindar dari penyakit ginjal dan hati. Abstraksi yang sesuai dengan kutipan teks eksposisi di atas adalah, yang sudah pernah dijelaskan ya, abstraksi adalah gambaran singkat tentang apa yang ada di, kalau di sini tentang teks ini. Gambaran singkat tentang teks ini, apa sih yang disampaikan gitu ya. Jadi abstraksinya ada di bagian B. Air sangat penting bagi tubuh kita. Kenapa? Kita perlu minum air 8 gelas sehari untuk membantu distribusi nutrisi ke seluruh
tubuh, serta mencegah penyakit ginjal dan hati. Jadi dia tidak menjelaskan secara detail, tapi dia mewakili isi dari teks yang ada di atas tadi ini ya, teks ini. Jawabannya B ya. Selanjutnya pada nomor ini teksnya masih sama teksnya, tapi pertanyaannya berbeda. Salah satu kutipan bentuk dialog yang sesuai dengan teks eksposisi di atas adalah, jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa, Bu? Karena di situ semuanya tercantum dengan lengkap dan kalimatnya tidak menyesatkan. Sementara kalimat A, B, C, dan E kalimatnya bahkan tidak ada di dalam teks tersebut. Ya, jadi bisa dicek kembali, kalian bisa putar kembali ke belakang teksnya atau bisa Ibu tunjukkan ya. Nah, Ibu tunjukkan teksnya. Tidak ada kata-kata yang di dalam opsi A, B, C, dan E ya. Nih, air sangat penting begitu Bu kita tadi sudah bacakan sampai dengan kita terhindar dari penyakit ginjal dan hati. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Siswa, mengapa air sangat penting begitu Bu kita? Kemudian itu diumpamakan pembicaraan antara siswa dan penyuluh kesehatan. Penyuluh kesehatan menjawab karena air membantu distribusi nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lancar sehingga semua sel dalam tubuh dapat memperbaiki diri dengan nutrisi tersebut. Perhatikan teks berikut. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Bahasa Indonesia sebenarnya mampu menjadi bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Ada banyak negara ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia di negaranya. Sebut saja Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu, di Vietnam, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan bahasa Inggris. Bahkan di Australia, bahasa Indonesia dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA. Jadi sudah sewajarnya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional di kawasan ASEAN. Yang ditanyakan, kata hubung yang digunakan sebagai penanda penegasan ulang tesis dalam teks eksposisi di atas adalah jadi. Ya, di sini ada kata jadi. Kenapa? Karena di sini ada penegasan ulang. Sudah sewajarnya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional di kawasan ASEAN adalah penegasan ulang dari teks yang ada di atas. Bahasa Indonesia sebenarnya mampu menjadi bahasa kedua ASEAN. Jadi disimpulkan kalimatnya dari bahasa Indonesia sebenarnya ini sampai dengan dijadikan mata pelajaran di sekolah tingkat SMP dan SMA. Jadi sudah sewajarnya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional di kawasan ASEAN. Kata hubung yang tepat adalah kata jadi. Opsinya ada di bagian E. Pertanyaan selanjutnya, beberapa pohon tanaman di halaman rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenisnya yang lain. Tanaman tersebut tiap hari disiram dan tak terlewatkan diberi pupuk. Apa sebabnya? Ternyata tanaman tidak mendapatkan sinar matahari karena terhalang oleh pohon kayu besar yang ditanam di pinggir jalan. Gagasan utama paragraf di atas adalah, ingat gagasan utama biasanya terletak di awal paragraf dan gagasan utama itu yang menyebabkan perkembangan suatu paragraf. Jadi kalimatnya itu bisa digunakan sebagai pengembangan suatu paragraf. Itu namanya gagasan utama ya. Jawabannya adalah B. Beberapa pohon tanaman tidak mau berbunga. Pertanyaan selanjutnya, bacalah paragraf berikut dengan seksama. Tenaga kerja yang menjadi andalan pada masa pembangunan ini adalah tenaga kerja yang memiliki profesionalisme, mandiri, dan kreatif. Namun, kenyataannya perbandingan penawaran tenaga kerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia. Seharusnya sejak pendidikan formal di SD, anak-anak sudah diarahkan untuk apa? Jawabannya adalah B. Untuk menjadi manusia terampil, ahli di bidangnya, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mereka menjadi manusia mandiri. A, C, D, dan E bukan tidak benar, akan tetapi yang paling tepat adalah B. Kenapa? Karena dia nyambung ya dengan kalimat sebelumnya, di mana di sini dikatakan kenyataannya perbandingan penawaran tenaga kerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia. Sehingga ketika SD, kalau bisa itu sudah diarahkan untuk kamu harus bisa menjadi orang yang ahli, terampil, mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga bisa memperluas lapangan kerja yang ada, menambahkan penawaran tenaga kerja. Untuk pertanyaan selanjutnya, bacalah kalimat berikut dengan seksama. 1, 2, 3, dan 4. Urutan kalimat di atas dapat disusun menjadi kalimat yang baik dengan urutan. Jawabannya adalah A, 3, 2, 4, dan 1. 4 sebaliknya, mulai dari 3 ya. Ada orang yang memiliki etos kerja yang baik dan ada pula yang kurang baik. 2, seseorang yang memiliki etos kerja yang baik selalu mempunyai kemauan yang kuat untuk menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaannya. 3 ada pada nomor urut 4. Sebaliknya, orang yang memiliki etos kerja yang kurang baik selalu mempunyai keinginan untuk mencari jalan termudah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, urutan yang keempat ada pada nomor 1.
Budaya jalan pintas adalah manifestasi etos kerja yang kurang baik. Jadi hati-hati ya, kalian jangan suka mengambil jalan pintas dalam mengerjakan sesuatu. Karena biasanya hasilnya itu kurang maksimal atau kurang baik. Baik, selanjutnya bacalah dengan seksama paragraf tumpang berikut ini. Terakhir, profesionalisme sumber daya manusia sangat penting. Kerja intelijen harus jernih, objektif, dan akurat. Lembaga intelijen harus terbebas dari afiliasi partai politik agar bisa netral. Kalimat penutup yang berisi ajakan dan penekanan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ajakan. Ingat pertanyaannya, perintahnya kita diminta untuk mengajak. Bukan kita diminta untuk mencari kalimat penutup yang berisi ajakan dan penekanan yang tepat untuk melengkapi paragraf. Jawabannya adalah A. Marilah kita usahakan agar badan intelijen tersebut kita jaga kenetralitasannya. Yang lainnya bukan tidak tepat, tapi kalimat ajakan biasanya berisi dengan kata marilah, ayolah, mari kita, sebaiknya kita, begitu ya. Jadi yang lainnya itu tidak ada kata ajakan. Selanjutnya, bacalah wacana berikut dengan cermat. Pemakaian batu bara di negara kita hingga saat ini masih terbatas hanya pada PLTU dan pabrik semen. Teknologi pengolahan dan kualitas batu bara yang dimiliki bisa dikatakan masih rendah. Selain itu, masalah dana juga sangat terbatas. Di negara-negara maju, batu bara sudah bisa diolah menjadi sumber energi. Di samping itu, dengan teknologi tinggi, batu bara sudah bisa menghasilkan bahan baku industri kimia berupa gas sintetis. Berikut ini yang bukan merupakan rincian gagasan yang dikemukakan pada wacana di atas adalah jawabannya C. Batu bara menjadi sumber energi. Jadi gagasannya bukan itu. Gagasannya ada di 1A, B, D, dan E. Karena sama sekali tidak membahas batu bara sebagai sumber energi, tapi membahas tentang teknologi batu bara masih rendah, kualitas batu bara masih rendah, batu bara bahan baku industri kimia, dan pemakaian batu bara masih terbatas. Selanjutnya pertanyaannya, salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca selama berabad-abad di seluruh tanah air kita. Hal ini ditunjang oleh faktor tidak terjadinya persaingan antar bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah lainnya. Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan deduksi. Jadi, deduksi itu artinya menarik kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Jadi, artinya kita tuh menalar dari satu atau lebih pernyataan untuk mencapai kesimpulan logis tertentu, ya. Itu artinya dari deduksi. Selanjutnya, bila istilah wira swasta diterima sebagai terjemahan entrepreneur atau sebagai pengganti kata usahawan, maka hendaknya istilah wira swasta tidak hanya berarti usahawan, tetapi juga memiliki watak wira dan swasta. Jadi seorang wira swasta adalah usahawan yang mampu berusaha dalam bidang ekonomi atau niaga secara tepat guna, juga berwatak merdeka, lahir batin, serta berbudi luhur. Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan definisi. Kenapa? Karena di situ dikatakan wira swasta adalah begini. Kemudian istilah wira swasta tidak hanya berarti wira usahawan. Jadi di situ tuh dia menjelaskan, memberikan kesimpulan berdasarkan definisi dari istilah tersebut. Bacalah paragraf berikut dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berlangsung sangat cepat. Perkembangan juga terasa dalam bidang telekomunikasi. Telepon bukan lagi barang mewah, bahkan telepon genggam pun sudah dimiliki hampir semua orang karena komunikasi dan informasi merupakan hal yang diperlukan oleh setiap individu. Bahkan mungkin kini sudah menjadi kebutuhan primer, ya, untuk pendidikan nih. Kalimat yang paling tepat untuk simpulan teks eksposisi tersebut di atas adalah A. Ini ya jawabannya. Dengan demikian jelaslah betapa besarnya peranan teknologi komunikasi dalam kehidupan. Pertanyaan selanjutnya. Tesis atau pernyataan pendapat umum dalam kutipan teks tersebut adalah tesisnya atau pendapatnya apa? Nih, jawabannya adalah A. Dari teks yang tadi ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berlangsung sangat cepat. Itu adalah jawabannya. Jadi yang A.
Selanjutnya, ada kalimat utama. Merokok dapat mengganggu kesehatan. Kalimat penjelasnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat utama teks eksposisi di atas adalah, jawabannya adalah B, 2 dan 4. Jadi yang dicari tadi adalah yang paling tidak sesuai. Jadi asap rokok dapat menjadi polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak terlalu sesuai dengan merokok dapat mengganggu kesehatan gitu ya. Kemudian cukai terbesar untuk pendapatan negara adalah dari produksi rokok. Itu juga tidak ada hubungannya. Oke, selanjutnya nomor 1 sampai dengan 5 adalah contoh kalimat yang diminta untuk dicari penegasan dari teksnya, dari tesis kutipannya tuh. Jadi di antara kalimat 1 dan 5 ini penegasan dari tesis kutipan teks eksposisi ada pada kalimat dari rokok yang tadi ya. Penegasan dari tesisnya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah E, 5. Oleh karena itu, biasanya penegasan itu selalu diiringi oleh kata konjungsi seperti itu. Oleh karena itu ya, seperti menunjukkan kesimpulan. Oleh karena itu kita harus menghindari rokok. Ya, jawabannya adalah E. Selanjutnya, isi argumentasi dari teks eksposisi tersebut adalah, jawabannya adalah B. Asap rokok mengandung racun dan menyebabkan penyakit. Bacalah teks berikut dengan seksama. Sebagai teks hasil produksi budaya, teks sejarah membutuhkan 3 hal. Tesis, antitesis, dan sintesis. Ibu nggak bacakan biar nggak kepanjangan ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Teks eksposisi di atas tidaklah padu. Agar menjadi teks eksposisi yang baik, susunan yang tepat adalah, yang benar jawabannya adalah C, 3, 1, 2, 4, dan 5. Sebuah teks sejarah sejatinya terbuka dalam menerima kritik dan koreksi. Kemudian, 1, sebagai teks hasil produksi budaya, teks sejarah membutuhkan 3 hal, tesis, antitesis, dan sintesis. Kemudian, 2, lihatlah bagaimana banyak sejarawan muncul untuk mengkritisi dan menolak anggapan Orde Baru mengenai peristiwa G30S dan bagaimana Soekarno dipaksa untuk lengser dan menyalahgunakan super semar. Selanjutnya, 4, apa yang kita anggap benar pada masa lalu belum tentu bertahan hingga masa sekarang. Dan yang terakhir adalah 5, itu semua adalah bentuk kritik dan koreksi terhadap konstruksi sejarah yang ada. Oke, nomor selanjutnya. Bacalah kutipan teks eksposisi berikut, nomor 1 sampai dengan 5. Pertanyaannya, ringkasan dari kutipan teks eksposisi tersebut adalah, jawabannya adalah A. Komitmen secara fisik dan mental adalah prinsip utama pendukung kesuksesan seseorang dalam proses pembelajaran. Baca lagi di sini, seorang pelajar perlu secara fisik memberikan komitmennya dalam belajar. Misalnya dengan menyediakan waktu khusus terlibat secara fisik dalam mencari bahan-bahan yang harus dipelajari ataupun mencatat hal-hal penting yang ditemui dalam belajar. Jadi kalau belajar jangan cuma dengerin aja, hal-hal yang penting kalian catat di buku. Komitmen secara mental juga diperlukan, yaitu dengan memproses informasi yang didapatkan, bukan sekedar mendengar informasi selintas dari telinga kiri ke telinga kanan atau membaca selintas tanpa menyimak. Maksudnya komitmen secara mental ini kita juga harus memahami, kita membaca kembali. Apabila tadi penjelasan sudah selesai dijelaskan, setelah mengerjakan tugas, selesai tutup buku, itu bukan semacam itu. Jadi komitmen mental artinya mau mempelajarinya kembali. Jadi kita proses benar-benar informasi tadi setelah melihat, setelah membaca, setelah mengerjakan, bagaimana sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini? Apa sih sebenarnya pembelajaran ini isinya? Bagaimana sih solusi dari pembelajaran ini? Apa sih permasalahannya? Seperti itu ya. Kemudian 4, komitmen secara mental bisa dilakukan dengan mengkaitkan informasi baru yang diterima dengan pengalaman kita mencari cara ataupun kesempatan untuk menerapkan informasi baru.
Jadi dengan kita mengulang kembali pembelajaran tadi, misalkan ya komitmen mental yang Ibu contohkan itu mempelajari kembali, dengan kita mempelajari kembali, kita bisa mengkaitkan informasi yang kita terima dengan pengalaman kita sendiri. Dengan kita membaca kembali, cari buku, referensi, dibuka semua, oh ternyata ada ilmu baru kalian dapatkan, sehingga kalian bisa mengkaitkannya dengan informasi yang sudah kalian terima sebelumnya, sehingga kalian bisa menemukan sesuatu yang baru. Jadi kita mencari cara atau kesempatan untuk menerapkan informasi baru, bahkan kalian bisa menemukan sesuatu yang baru sehingga kalian bisa menjadi ilmuwan, istilahnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, dengan demikian komitmen adalah prinsip utama pendukung kesuksesan seseorang dalam proses pembelajaran. Nah, ringkasannya tadi jawabannya adalah A. Komitmen secara fisik dan mental. Jadi secara fisik itu kita memperhatikan, membaca, mengerjakan. Dan secara mental kita mau mengulang kembali, membaca kembali, memahami kembali, mencari materi-materi yang berhubungan dari buku-buku referensi. Adalah prinsip utama pendukung kesuksesan seseorang dalam proses pembelajaran. Kalau kita mau mengerjakan itu, otomatis kita akan sukses dalam belajar. Artinya kita pintar, kita paham, kita mengetahui. Tapi bila kalian tidak berkomitmen secara fisik dan mental, otomatis proses pembelajaran itu bisa tidak sukses kalian pahami atau kalian mengerti. Oke, nomor selanjutnya. Perhatikan tesis berikut. Bersikap kritis dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat yang tepat sebagai argumen yang mendukung tesis di atas adalah, jadi ada tesis bersikap kritis dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Argumennya, jawabannya adalah perlunya standarisasi pemakaian bahasa karena bahasa yang baik adalah bahasa yang konsisten dengan aturan yang telah dibuat. Jadi kita nggak bisa mengganti-ganti bahasa yang ada dengan bahasa-bahasa kita. Kayaknya lebih bagus diganti ini deh. Misalkan bahasa halusinasi kalian ganti dengan bahasa halu. Dia halu, jadi dia ngayal. Tuh, diganti dengan kata halu. Padahal sebenarnya aturannya bukan halu tapi halusinasi. Atau misalkan kalian menggantinya dengan GPL lah, GPL. Apa GPL? Nggak pakai lama, disingkat. Nah, itu namanya penggunaan bahasa yang tidak konsisten. Jadi itu bukan sikap yang kritis dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bersikap kritis adalah kita sesuai dengan aturannya, sesuai dengan tata bahasanya, sesuai dengan kaidah kebahasaannya, sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan kata-kata yang harus kita gunakan. Pada saat di formal bagaimana, pada saat tidak formal bagaimana. Bagaimana bicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana bicara dengan guru, bagaimana bicara dengan orang yang lebih muda atau yang sepantaran. Selanjutnya, pada poin 1 sampai dengan 5, kalimat yang tidak mendukung ide pokok paragraf eksposisi di atas adalah kalimat yang keberapa? Jawabannya adalah kalimat keempat. Kenapa, Bu? Kalau dibaca kembali, nomor 1, banyak alasan orang tidak hobi membaca, tidak hobi atau tidak suka membaca. Berarti ini yang dibahas adalah tentang membaca. Mereka menganggap kegiatan membaca itu merupakan kegiatan yang menyita waktu sehingga membosankan. Masih kegiatan membaca. Yang ketiga, yang paling parah lagi, ada yang mengatakan membaca kurang bermanfaat bagi dirinya. Masih tentang membaca. Selain membaca, kegiatan menulis juga jarang dilakukan oleh para pelajar. Ini tentang kegiatan menulis, jadi bukan kegiatan membaca. Banyak juga yang berpendapat membaca juga menimbulkan kejenuhan. Ini adalah tentang kegiatan membaca. Jadi yang paling tidak mendukung ide pokok paragraf tersebut adalah menulis, yaitu ada pada kalimat nomor 4. Selanjutnya, kalimat-kalimat berikut akan menjadi paragraf yang padu apabila disusun dengan urutan dari 1 sampai dengan 5. Susunan yang tepat ada di E. 2, 3, 4, 5, dan 1. 2. Kohesif bermakna kepaduan. Urutan yang kedua, 3. Paragraf yang kohesif adalah paragraf yang hubungan antara kalimatnya padu atau berjalinan erat. Urutan yang ketiga, 4, kalimat keempat, kepaduan itu ditandai dengan terciptanya saling mendukung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Urutan yang keempat ada pada kalimat 5. Lebih jelas lagi dapat dikatakan bahwa paragraf yang kohesif ditandai dengan tidak terjadinya saling mengingkari antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Dan yang terakhir adalah kalimat kelima ada pada kalimat nomor 1. Dapat pula dikemukakan bahwa paragraf yang kohesif tidak terdapat kalimat yang saling bertentangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang pelajar perlu secara fisik memberikan komitmennya dalam belajar. Misalnya dengan menyediakan waktu khusus, terlibat secara fisik dalam mencari bahan-bahan yang harus dipelajari, ataupun mencatat hal-hal penting yang ditemui
dalam belajar. Komitmen secara mental juga diperlukan, yaitu dengan memproses informasi yang didapatkan bukan sekedar mendengar informasi selintas dari telinga kiri ke telinga kanan atau membaca selintas tanpa menyimak. Komitmen secara mental dapat dilakukan dengan mengkaitkan informasi baru yang diterima dengan pengalaman kita mencari cara ataupun kesempatan untuk menerapkan informasi baru. Dengan demikian, komitmen adalah prinsip utama pendukung kesuksesan seseorang dalam proses pembelajaran. Ini dikutip dari www.kompas.com, www.kompas.com. Ini sama dengan pernyataan yang sebelumnya ya, sama persis ya. Arti kata komitmen dalam kutipan tersebut adalah, maksudnya komitmen itu apa? Jawabannya adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Jadi perjanjian dengan diri sendiri ya, lebih tepatnya perjanjian dengan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalau kamu memang ingin pintar, kamu ingin memahami materi, maka kamu harus berjanji pada dirimu sendiri untuk mau melakukan penyimakan, pemahaman, pengulangan kembali materi-materi yang telah kalian terima. Ya, maksud dari komitmen tersebut. Tidak terasa sudah habis. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan mudah kalian pahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain. Jangan lupa untuk dipelajari agar kalian lebih paham. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.